Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my student. How are you today? Are you okay? I hope so. Okay, before we start our lesson today, let's pray together by saying Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much. Okay, apa kabar anak-anakku semuanya? Kalian sehat ya? Tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan melaksanakan 3M, tetap memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Oke, kita bertemu lagi dengan Bu Nida. Welcome back to English class. Today, Mrs. Nida will explain about one material. Di pertemuan keempat ini, Bu Nida akan mengajari kalian tentang yes, no questions and WH question in the simple present tense. Jadi materi sebelumnya Bu Nida sudah mengajari kalian tentang simple present tense. Jadi hari ini kita akan membahas bagaimana cara membuat kalimat tanya menggunakan yes, no questions dan WH questions. Jadi nanti ada dua materi, dua subbahasan. Yang satu adalah membuat kalimat tanya yang butuh jawaban yes or no. Dan yang kedua adalah kalimat tanya dengan menggunakan 5W1H. Nah, yang pertama kali kita bahas adalah what is the difference? Apa perbedaan antara keduanya? Jadi kalau kita melihat dua contoh di bawah ini, yang pertama, what do they do every morning? Apa yang mereka kerjakan setiap pagi? Dengan kata awalan what, ya. Yang kedua, do they study every morning? Apakah mereka belajar setiap pagi? Jadi dua kalimat ini sama-sama kalimat tanya, tapi mempunyai arti yang berbeda. Yang what itu artinya apa, sedangkan yang bawahnya ini adalah apakah. Jadi kalimat yang diawali dengan apakah pasti membutuhkan jawaban yes or not. Oke. Nah, yang pertama kali Bu Nida bahas adalah yes or no questions. Look at the example below. Perhatikan contoh kalimat di bawah ini. Jadi yes no questions itu ada di bagian yang Bu Nida kasih warna merah. Jadi di pertemuan ketiga kemarin Bu Nida membahas tentang simple present tense, yaitu terdiri dari kalimat positif, negatif, dan kalimat tanya. Dan kali ini Bu Nida memberikan contoh dengan kalimat he goes to school. Dia pergi ke sekolah. Kalau diubah menjadi negatif, menjadi he does not go to school. Jadi kalimat negatif di sini wajib diimbui kata bantu atau auxiliary does, karena Bu Nida pernah bilang he, she, it suka S, maka kalimat yang positif ditambah ES, go menjadi goes. Yang negatif ditambah auxiliary atau kata bantu does. Dan go-nya kembali ke verb 1. Dan kalau membuat kalimat tanya, maka kata bantunya ditarik ke depan menjadi does, kemudian di belakangnya subjeknya mengikuti dan kembali ke verb 1. Jadi, does he go to school? Itu artinya apakah dia pergi ke sekolah? Kalau dijawab dengan yes, maka di belakangnya mengikuti yes he does. Ya, karena pertanyaannya he, dia laki-laki, apakah dia pergi ke sekolah? Iya, dia pergi ke sekolah. Kalau no, maka di belakangnya diikuti he does ditambah not. Nah, di kalimat tanya di simple present tense yang diawali yes or no itu ada dua jenis, yaitu bentuk kalimat tanya yang ada kata kerjanya
dan bentuk kalimat kata kerja kalimat yang ada nominalnya. Yang ini Benida kasih verbal form, yaitu bentuk kalimat tanya yang di dalam kalimat tersebut ada kata kerjanya. Rumusnya yang Benida kasih warna merah ya. Jadi kalau ada pertanyaan apakah, wajib dijawab yes atau no. Dan apakah itu diawali auxiliary. Auxiliary itu ada do dan does ya. Kalau di sini Benida yang bercetak merah itu adalah rumusnya. Kalau do digunakan oleh I, we, you, they. Kalau Benida dulu menyingkatnya dengan Dewi Ayu, itu kata bantunya adalah do. Jadi kalau kalian membuat pertanyaan do you get up at 3 AM, itu artinya adalah apakah kamu bangun jam 3 pagi? Kalau jawab yes, maka jawabnya pertanyaannya apakah kamu, berarti dijawab ya saya, berarti yes I do. Kemudian kalimat kedua, do Ani and Cecep. Karena dua orang, Ani and Cecep, dua orang kita memanggilnya mereka, jadi mereka itu they, maka pertanyaannya menggunakan kata bantu do. Do Ani and Cecep have breakfast every day? Apakah Ani and Cecep sarapan setiap hari? Kalau tidak, jawabannya di answer di sebelah kanan ini. No, they don't. Don't itu singkatan dari do not ya. Kemudian kalau kita membuat yang diawali dengan he, she, it, maka diawali dengan does. Karena he, she, it itu kata bantunya does, maka artinya adalah apakah. Jadi kalau kita lihat kalimat does pertama, does your brother go to school by car? Apakah saudara laki-lakimu ke sekolah naik mobil? Kalau jawab yes, karena your brother itu dia laki-laki itu bahasa Inggrisnya he. Jadi yes, he does. Kalau kalimat kedua, does Budi have milk for breakfast? Apakah Budi minum susu untuk sarapannya? Ya. No, he does not. Karena dia menjawab no, maka di belakang does harus ditambah not. Jadi kuncinya di sini adalah ketika ada pertanyaan do atau does, maka butuh jawaban yes atau no, tergantung. Kalau do itu di belakangnya subjeknya adalah I, we, you, they. Kalau does digunakan untuk he, she, sama it. Nah, kita lanjut. Nah, ini adalah contohnya tadi. Kalau tadi ada rumusnya, ini adalah contoh yang paling mudah. He, she, it menggunakan auxiliary does. Kalau kita membuat kalimat tanya, pasti diawali dengan does semuanya. Apakah dia ke sekolah? Does he go to school? Kalimat pertama ya. Kalau cara menjawabnya berarti yes he does. Kalau no, no he does not. Tidak ya. Yang kedua she. Jadi pertanyaannya apakah dia perempuan? She itu dia perempuan. Does she watch TV? Apakah dia menonton TV? Kalau iya dia menonton berarti yes she does. Kalau no tidak, berarti she does ditambah not. Kalau it itu digunakan untuk selain manusia. Jadi boleh benda, boleh hewan ya. Kalau saya mau membicarakan kucing, apakah kucing itu tidur? Does the cat, boleh kalian ganti nanti dengan it. Does it sleep? Apakah dia tidur? Yes, it does. Kalau no, ditambah not di belakang. No, it does not. Nah, yang bawah ini ada 4. I, we, you, they. Kalimat tanyanya harus diawali dengan do. Ya, jadi artinya sama-sama apakah, cuman bedanya he, she, it itu pakai does, I, we, you, they menggunakan do. Jadi kalau ada pertanyaan apakah aku, jadi kita lihat kata I di sini ya, subjek I.
Apakah aku, do I bother you? Apakah aku mengganggumu? Kalau ya, kamu menggangguku, jawabannya adalah yes you do. Sorry, ini ada kesalahan penulisannya. Yes you do. Yang benar ya. Kalau no, no you do not. Ya, lanjut bawahnya. We sama menggunakan do. Apakah kita harus mengerjakan tugas-tugas itu? Do we have to do the task? Ya, kalau yes berarti jawabannya adalah yes we do. Kalau no we do not. Dan itu sama sampai bawah ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu menggunakan awalan do sama does. Nah, yang ini adalah kalimat yang diawali dengan to be, sama-sama artinya apakah, tapi bedanya kalimat yang verbal itu kalimat yang dalamnya tadi ada kata kerja. Nah, kalau di nominal ini kalimatnya tidak ada kata kerja, tetapi kalimatnya ada adjektif, kata benda, dan kata keterangan, yaitu adjektif, noun, and adverb. Jadi rumusnya di sini kalau to be itu is, are, ya. Is, are itu sudah saya bahas di materi sebelumnya. Kalau is itu digunakan untuk he, she, it. Kalau digunakan untuk I. Kalau to be, are digunakan untuk they, we, you. Jadi kalau kita lihat contohnya, is Anna at home? Sorry, itu at home ya. Apakah Ana ada di rumah? Jadi kalimat apakah Ana ada di rumah itu tidak ada kata kerja. Jadi itu dinamakan kalimat nominal. Jadi kalau kalimat nominal wajib diawali dengan is, are. Karena Ana adalah dia perempuan, maka dia perempuan itu menggunakan is to be-nya. Ya, kemudian kalau kita lihat kalimat selanjutnya, are you a student of MTS Nahdlatul Muslimin? Apakah kamu seorang siswa Nahmus? Karena di kalimat tersebut tidak ada kata kerja, maka kalimat tanya tersebut menggunakan bentuk nominal. Bentuk nominal wajib diawali is, atau are. Karena subjeknya you, maka to be-nya adalah are. Jadi artinya adalah apakah. Are you? Apakah kamu a student of MTS Nahmus? Apakah kamu seorang siswa MTS Nahdlatul Muslimin? Nah, itu ya. Dan ini contoh-contohnya. He, she, it menggunakan to be is. I menggunakan we, you, they menggunakan to be are. Jadi kalau membuat contoh apakah dia ada di sekolah, dia laki-laki itu he ya. Contoh pertama ya. Jadi diawali dengan is. Is he at school? Kalau ya, jawabnya apakah dia di sekolah? Iya, dia sekolah. Berarti dia di sekolah. Yes, he is. Kalau no, berarti no, he is ditambah not. Jadi sama seperti yang awal tadi ya, cuman bedanya yang awal kata kerja diawali do does, kalau ini adalah is, are. Lanjut kita ke contoh yang saya, I. Am I beautiful? Apakah aku cantik? Kalau kalian menanyakan diri kalian sendiri ke teman-teman, pasti mereka akan menjawab, iya, kamu cantik gitu ya. Yes, you, maka to be-nya pakai are. Jangan pakai M, karena yang ditanyakan itu saya sendiri. Kalian menanyakan diri kalian sendiri ke teman kalian pasti menjawab iya kamu. Karena you, maka to be-nya menggunakan are. Kalau no, berarti no, you are not. Dan sampai bawah, contohnya kalau membuat contoh you, apakah kamu di rumah? Are you at home? Jadi kalimat ini tidak ada kata kerjanya ya, maka menggunakan to be ya. Apakah kamu di rumah? Berarti are you at home? Iya, saya di rumah. Yes, I, maka to be-nya adalah am. Jangan berpatok pada soal. Kalau soalnya are, berarti aku harus menjawab are? No.
Belum tentu ya. Jadi kalau ada pertanyaan apakah kamu di rumah, pasti dia akan menjawab iya saya. Karena saya di situ to be-nya maka jawabannya adalah yes I am. Kalau no, no I am not ya. Sampai bawah lagi, apakah mereka ngantuk? Are they sleepy? Yes, they are. Kalau no, they are not. Nah, let's do the exercises. Kita latihan ya. Soal nomor 1. Apakah dia laki-laki belajar setiap hari? Dari kalimat ini ada kata kerja ya, belajar ya. Berarti kita menggunakan do, does, atau is, are. Pasti pakai do, does ya. Karena dia laki-laki, pakai do atau does nanti. Dia laki-laki 1, maka pakai does. Oke, kita yang kedua. Apakah dia laki-laki ada di dalam kelas? Apakah di kalimat kedua ini ada kata kerja? Apakah dia laki-laki ada di dalam kelas? Tidak ada. Kalau tidak ada berarti menggunakan kalimat tanya verbal atau nominal. Yang ada do, does, atau is, are. Ya, karena tidak ada kata kerja, maka nanti kalimat tanyanya diawali dengan is, atau are. Dan jawabannya adalah, ya, kita lihat nomor 1. Apakah dia laki-laki belajar setiap hari? Does he study every day? Karena dia laki-laki maka menggunakan does, bukan do ya. Kalimat yang kedua, apakah dia laki-laki ada di dalam kelas? Karena kalimat ini tidak ada kata kerja, maka tidak menggunakan do atau does, tapi menggunakan is, atau are. Karena pertanyaannya menggunakan dia laki-laki, maka to be-nya pakai is. Berarti jawabannya adalah is he in the class? Apakah dia ada di dalam kelas? Oke, sejauh ini paham ya? If you have some difficulties, jika menemukan kesulitan, bisa tanya-tanya ke Bu Nida ya. Kita lanjutkan ke submateri yang kedua, yaitu WH questions, yaitu WH questions. Biasanya kita sebut seperti itu ya, 5W1H. Yaitu this is a term used to refers to questions stating WH and H. Jadi kalimat tanya yang diawali dengan WH question, yaitu yang diawali dengan huruf WH atau dan H. Jadi ada 5 yang Bu Nida bahas. 5W1H, what artinya apa, where di mana, when kapan, why mengapa, who siapa, dan how bagaimana. Ya, jadi kalau ada pertanyaan what, pasti dia menanyakan thing, information, ID, and action. Jadi menanyakan hal-hal, informasi, ide, atau tindakan seseorang. Kalau where, di mana, pasti menanyakan tempat. When, kapan, jadi menanyakan waktu. Why, mengapa, menanyakan alasan. Who, siapa, pasti menanyakan orang. How, bagaimana, dia menanyakan cara. Dan ini adalah formulanya. Ya, kalau ada pertanyaan 5W1H, jadi nanti harus ada auxiliary do dan does, ya. Do dan does ini diingat-ingat selalu ya. Kalau they, we, I, you, auxiliary-nya menggunakan do, he, she, it menggunakan does. Jadi kalau ada pertanyaan 5W1H, maka di belakangnya 5W1H nanti itu ada do atau does. Contohnya, what do they do every morning? Apa yang mereka kerjakan setiap pagi? Jadi do yang di belakangnya what itu adalah auxiliary atau kata bantu. Terus kemudian ada do lagi Bu Nida, di belakangnya they. Nah, itu adalah kata kerja yang artinya adalah kerjakan atau melakukan. Ya. Kalimat yang kedua. What does she do every morning?
kalimat ini hampir sama, cuman bedanya yang satu adalah subjeknya yang berbeda. Yang kalimat pertama menggunakan subjek they, kalimat yang kedua menggunakan subjek she. Jadi yang membedakan adalah auxiliary-nya. Artinya hampir sama. What does she do every morning? Jadi artinya adalah apakah yang dia perempuan lakukan atau kerjakan setiap pagi, gitu ya. Nah, ini contohnya. Jadi kalimat yang diawali 5W1H ini di belakangnya wajib dikasih auxiliary kecuali who, siapa. Ya. Kita bahas satu-satu. Kalau what artinya apa? Jadi artinya bukan apakah. Kalau apakah itu nanti membutuhkan jawaban yes atau no. Kalau what artinya apa, dia tidak butuh jawaban yes atau no. Jadi perlu kalian pahami, kalimat yang diawali 5W1H itu tidak membutuhkan jawaban yes atau no. Tidak membutuhkan jawaban yes atau no. Contohnya kita lihat nomor 1. Jadi kalimat nomor 1 itu adalah pertanyaannya, what do you buy? Apa yang kamu beli? Gitu ya. Apa yang kamu beli? Jadi menanyakan sesuatu, benda, ya. Jadi kalau saya membeli buku berarti I buy a book. Kalau kalimat yang kedua, where, tetap menggunakan do. Kenapa menggunakan do? Karena subjeknya you. Ya. Kalau subjeknya diubah menjadi he, she atau it, maka auxiliary-nya berubah menjadi does. Gitu ya, hampir sama seperti yang depan ya. Where do you buy the novel? Di mana kamu membeli novel tersebut? When, kapan? Kapan? When do you buy the novel? Kapan kamu membeli novel tersebut? Dan why, mengapa? Why do you buy the novel? Mengapa kamu membeli novel tersebut? Who buys the novel? Siapa yang membeli novel tersebut? Nah, ini pengecualian yang who karena menanyakan subjek, maka dia tidak membutuhkan do atau does di belakang who. Tulisannya W-H-O gitu ya. Jangan dibaca wo, tapi dibaca who. H-U. Who gitu ya. Jangan wo ya. Nah, kalau bawahnya ini bacanya adalah how. Jangan who tapi how. Kalau siapa itu who, kalau bagaimana itu how. How do you buy the novel? Bagaimana kamu membeli novel tersebut? Nah, sejauh ini paham ya? Nah, ternyata kalau kita membuat kalimat tanya yang diawali 5W1H, ternyata sumber pertanyaannya adalah dari kalimat tanya, di kalimat simple present tense. Kalimat berikut ini, yang kalimat positif, kalian lihat, Rina buys a raincoat at Babalan Market at 7 in the morning by motorcycle. Rina membeli jas hujan di pasar Babalan jam 7 pagi menggunakan motorcycle. Kemudian kalau ada pertanyaan, apakah Rina membeli jas hujan di pasar Babalan jam 7 bla 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 bla, lanjutin sendiri ya. Ini adalah kalimat tanya yang artinya apakah. Jadi membutuhkan jawaban yes no. Nah, kalau kalian mau membuat kalimat 5W1H, tinggal meletakkan kalimat tanya tersebut di belakang 5W1H, kecuali who, siapa. Nomor 1 kalian lihat, siapa yang membeli jas hujan. Jadi pertanyaan itu adalah butuh jawaban seseorang karena menanyakan subjeknya, Rina, gitu ya. Siapa yang membeli raincoat? Rina. Jadi di belakang who di situ tidak membutuhkan kata bantu do atau does, ya. Nah, untuk selanjutnya ada what, where. Kalian itu tinggal meletakkan kalimat tanya yang di atas di belakangnya. Tapi sambil diperhatikan. Contoh, kalau ada pertanyaan apa yang dia beli, jadi pertanyaannya pakai bahasa Inggris adalah what
does she buy? Apa yang dia beli? Karena di situ ada kata kerja, maka butuh auxiliary do atau does. Karena di situ adalah Rina, dia perempuan, maka auxiliary atau kata bantunya adalah does. Jadi what does she buy? Apa yang dia beli? Kalau menjawab adalah dia membeli jas hujan. She buys a raincoat. Itu ya. Lanjut kalau pertanyaannya where, di mana dia membeli jas hujan? Berarti where does she buy the raincoat? Di mana? Kalau kapan? Berarti when does she buy the raincoat? Kapan? Berarti waktu ya. Berarti in the morning. Jadi ada keterangan waktu di kalimat tersebut pasti ya. Terus kemudian what time, kalau ada pertanyaan what time, jam berapa? Kalau di situ ada keterangan jam, boleh dikasih jawaban jam. Jadi waktu yang ditanyakan ya. At 7 in the morning. Why does she buy the raincoat? Mengapa dia membeli jas hujan? Because, jadi kalau ada pertanyaan why, itu menanyakan alasan atau reason, maka jawabannya menggunakan because, artinya karena. Ya, alasannya apa membeli jas hujan? Ya, boleh dijawab di kalimat selanjutnya, tapi jangan lupa menggunakan because. Kalimat simple present tense. Kalimat berikut ini, yang kalimat positif, kalian lihat, Rina buys a raincoat at Babalan Market at 7 in the morning by motorcycle. Rina membeli jas hujan di pasar Babalan jam 7 pagi menggunakan motorcycle. Kemudian kalau ada pertanyaan, apakah Rina membeli jas hujan di pasar Babalan jam 7 bla 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 bla, lanjutin sendiri ya. Ini adalah kalimat tanya yang artinya apakah. Jadi membutuhkan jawaban yes no. Nah, kalau kalian mau membuat kalimat 5W 1H, tinggal meletakkan kalimat tanya tersebut di belakang 5W 1H. Kecuali who, siapa. Nomor 1 kalian lihat, siapa yang membeli jas hujan? Jadi pertanyaan itu adalah butuh jawaban seseorang karena menanyakan subjeknya, Rina, gitu ya. Siapa yang membeli raincoat? Rina. Jadi di belakang who di situ tidak membutuhkan kata bantu do atau does, ya. Nah, untuk selanjutnya ada what, where. Kalian itu tinggal meletakkan kalimat tanya yang di atas di belakangnya. Tapi sambil diperhatikan, contoh kalau ada pertanyaan apa yang dia beli, jadi pertanyaannya pakai bahasa Inggris adalah what does she buy? Apa yang dia beli? Karena di situ ada kata kerja, maka butuh auxiliary do atau does. Karena di situ adalah Rina, dia perempuan, maka auxiliary atau kata bantunya adalah does. Jadi what does she buy? Apa yang dia beli? Kalau menjawab adalah dia membeli jas hujan. She buys a raincoat. Itu ya. Lanjut kalau pertanyaannya where, di mana dia membeli jas hujan? Berarti where does she buy the raincoat? Di mana? Kalau kapan? Berarti when does she buy the raincoat? Kapan? Berarti waktu ya. Berarti in the morning. Jadi ada keterangan waktu di kalimat tersebut pasti ya. Terus kemudian what time, kalau ada pertanyaan what time, jam berapa? Kalau di situ ada keterangan jam, boleh dikasih jawaban jam. Jadi waktu yang ditanyakan ya. At 7 in the morning. Why does she buy the raincoat? Mengapa dia membeli jas hujan? Because, jadi kalau ada pertanyaan why, itu menanyakan alasan atau reason, maka jawabannya menggunakan because, artinya karena. Ya, alasannya apa membeli jas hujan? Ya, boleh dijawab di kalimat selanjutnya, tapi jangan lupa menggunakan because. Bawahnya, how does she buy the raincoat? Bagaimana dia membeli jas hujan itu? Oh, dia membelinya tadi dengan naik motor.
membeli ke pasarnya ya, atau boleh dengan cara how does she go there? Bagaimana dia pergi ke pasarnya, ke sana? Oh, he goes there by motorcycle. Dia pergi ke sana menggunakan motor. Nah, ini adalah contoh atau cara membuat kalimat 5W1H. Nah, ada banyak lagi contoh-contoh kalimatnya. Ada yang menggunakan nominal juga. Kalau di kalimat tersebut tidak ada kata kerja, maka dia menggunakan is/am. Contohnya, what is your name? Siapa namamu? Nah, kalimat di sini memang berbeda. Kalau siapa tadi who ya, tapi kenapa di sini what is your name? Artinya menjadi siapa namamu. Nah, itu sudah dipelajari dulu waktu SD ya. Nah, kalau menanyakan nama, yang ditanyakan adalah namanya, maka dia menggunakan what, artinya siapa namamu. My name is Nana. Kalau ada pertanyaan where are you now, itu artinya di mana kamu sekarang, karena di situ tidak ada kata kerja, maka dia tetap menggunakan is/are. Kenapa menggunakan are? Karena belakangnya adalah subjeknya adalah you. Ya, di mana kamu sekarang? Oh, I am at home. Saya di rumah. Contoh yang ketiga, why are you sleepy? Mengapa kamu ngantuk? Karena kalimat ngantuk di sini adalah kata sifat, lazy kata sifat, pale pucat juga kata sifat, tidak ada kata kerja, maka dia menggunakan to be is/are. Karena yang ditanyakan adalah you, kamu, maka to be-nya adalah are. Jadi, why are you sleepy? Jadi, mengapa kamu ngantuk? Why are you lazy? Mengapa kamu malas? Why are you so pale? Kenapa kamu pucat? Jadi, kalau ada pertanyaan why, pasti butuh jawaban because, karena mengapa titik-titik, karena gitu ya. Nah, itu adalah penjelasan dari Bu Nida. Ini ada exercises and you must do this. Kamu harus mengerjakannya. Soal 1 sampai 10, yang 1 sampai 5 adalah pertanyaan soal yes or not question, dan 6 sampai 10 adalah WH questions, yaitu 5W1H. I hope you understand. Okay, if you find the difficulties, please contact me. Jika menemukan kesulitan, hubungi Bu Nida. Dan okay, that's all from me. Bye bye for now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.